menghimpun kami Tuhan di tempat ini untuk berkat-Mu yang akan Tuhan sampaikan ke setiap kami. Biarlah kasih setia-Mu limpah atas kami masing-masing. Allah Roh Kudus berkata-kata atas kami dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan selalu berkata kami semua. Biarlah kami duduk sebagai murid untuk belajar dan dengarkan firman-Mu. Firman-Mu kehidupan, suluh terang bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami boleh berhimpun dan tiba saja kami dengan firman. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu dan setiap kita orang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Haleluya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tidak kenal, tidak sayang, katanya begitu. Nama saya Henry Suwarno. Dari nama belakangnya ketahuan Jawa. Di sana ada istri saya, memanggil diri untuk istri saya. Namanya Formula Lahia, Ibu Lia. Lalu anak-anak saya ada ikut di sini 3 orang. Coba kaki berdiri. Ya. Lalu saya kemana? Ya tadi duduk di samping saya. Lalu dari GCK Cipinang Bali bagi berdiri semua. Ya ini. Oke. Ya mereka bersama-sama datang bersuka cita dengan GCK Import Helmont. Ya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas 10. Kami sedang punya 4 anak laki-laki. Yang nomor 1 Inias Dominic Kumar. Masih lama-lama di sana. Lalu saya mengembalikan ke GCK Cipinang Bali dan masih ya gereja kecil, tapi Tuhan perintahkan untuk terus setia. Ya. Lalu juga dipercayakan memimpin STT, ya STT Misi 2 yang semesta di Bandung. Kalau ada keluarga mau sekolah STT, mau offline, online, silakan hubungin saya. Tapi yang khusus offline memang harus merintis gereja. Jadi tidak seperti STT lain, tanah terserah menurut kepercayaan masing-masing, enggak begitu. Kami dididik untuk merintis jemaat. Demikian, ya di serta daerah. Jadi perlu untuk panggilan dan keseriusan. Ya, Lukas pasal yang ke-10 yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita akan baca perikop ini secara bergantian. Saya undang sekali lagi kita bagi berdiri. Saya akan bacakan yang pertama setelah umat Tuhan membaca yang kedua sampai berakhir yang ke-12. Yesus mengutus 70 murid. Yang pertama demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, mulai yang banyak, tapi bekerja sedikit. Karena itu minta kepada banyak punya kebaikan, supaya ia mengirimkan pekerjaan untuk kebaikan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah mau diberi atau berat atau kasut, dan janganlah menyesal kepada siapapun kalau kamu masuk di suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan kalau di suatu tempat yang lain dengan sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepada. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika orang masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tinggal di situ, maka apa yang diberikan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak tinggal di situ, pergilah ke dalam kota itu dan sesungguhnya Juga debu kotamu yang melekat pada
bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu seorang akan diberikan namanya daripada kota itu. Amin. Silakan duduk. Yesus memberikan firman ini. Dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Pada saat itu belum banyak yang jadi murid, tercatat 12. Tapi rupanya dicatat juga yang 70 murid sebagai binaan yang 12. Masa pelayanan Yesus itu menunjukkan bahwa orang yang dengar firman, orang yang mengamalkan firman, orang yang mau terus belajar, mereka adalah murid Yesus. Amin. Kita yang sudah percaya Yesus, kita juga adalah murid. Ya, kita bukan bagian 12, 70, 3.000 bukan, tapi kita bagian daripada umat pilihan Allah untuk dijadikan imamat yang rajani. Sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi muridnya. Tugas pekerjaan kita di dalam gereja, di luar gereja. Yang di dalam gereja mau khotbah, mau MC kayak Pak Tommy, luar biasa. Ya, ada yang musik juga, luar biasa juga. Lalu semua yang lain yang bertugas, bahkan mungkin yang nyiapin hanya angkat-angkat kabel, upahnya sama di hadapan Tuhan. Kayak Pak Tommy tidak boleh marah sama Tuhan, Tuhan cuma dikit Tuhan. Di hadapan Tuhan upahnya sama, amin. Yang atau merapiin bangku sama mendapat upah. Itu tugas dalam gereja. Mengerjakan apapun tugas yang kita lakukan, Tuhan berikan upah. Tugas di luar gereja, kita dikatakan di sana adalah minta kepada Tuhan yang mempunyai pembayar supaya Dia mengirimkan pekerja untuk membayari, menjadi saksinya Tuhan lewat tutur kata kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, kita jadi saksinya Tuhan. Itu pentingnya. Cuma yang menjadi pergumulan di ayat ketiga dikatakan pergilah, artinya Tuhan memang utus kita menjadi saksinya. Lalu dikatakan sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tidak enak utusan ini. Ini bukan saja sekedar perumpamaan. Ya. Satu kali David Livingstone, penginjil di Afrika Selatan, mendapat surat di usianya yang sudah tua, mengapa pelayanan di sana sudah 30 tahun. Usia yang tua, dia dapatkan surat dari board misinya di Amerika, dan dikatakan, David, apa yang bisa kami bantu? Kami akan kirimkan utusan dan beritahu kepada kami jalan yang gampang untuk mencapai misi berikutnya. David Livingstone berkata begini, kalau kalian cari yang gampang, cari cara yang mudah, nggak usah datang. Tapi kalau kalian akan tetap datang walaupun cara nggak mudah, jalan tidak gampang, silakan datang. Di dalam ranah menjadi alatnya Tuhan, tidak ada jalan yang mudah. Dan akhirnya ada pengganti-pengganti berikutnya. Dikatakan bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Di tempat di dunia kita ada, inilah sana serigala buas. Walaupun ada juga orang Kristen kayak serigala juga, tapi nggak ada di sini. Bagi utusan-utusan Tuhan yang memberikan hati dan hidup, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Ada seorang
tokoh tahun 195 bernama Paulus. Lalu dia menyampaikan sebuah statement dan ditenarkan oleh Thomas Hobbes. Isi Thomas Hobbes adalah filsuf Inggris. Dia menyatakan sebuah statement homo homini lupus, yang artinya adalah manusia itu bisa seperti serigala bagi sesamanya. Manusia bisa menjadi seperti serigala bagi sesamanya. Dan kita tahu kehidupan ini begitu keras. 3-4 minggu atau bulan lalu istri saya mendapatkan buka telepon dari jemaat yang berbeda, dan mereka berkata, aduh, kita dunia untuk bekerja sama ditipu kita sekian ratus juta. Yang satunya juga kurang lebih sama. Begitu puas kehidupan ini. Menjadi homo homini lupus. Dalam kehidupan dunia yang begitu sadis, jahat, penuh dengan tipu, penuh dengan kekejaman. Itu yang terjadi di sekitar kita. Gembala di tempat ini berkata, mau buka pelayanan macam musuh. Makanya kami jumpa dalam kondisi pergumulannya seperti itu, dan puji Tuhan akhirnya bisa terrealisasi tripnya Pak Gembala di tempat itu. 1 Oktober pokoknya kami memulai Pak Henry kegiatan. Saya tetap akan berusaha menumpang hidup sehingga bisa terrealisasi. Mau buka pelayanan kok sulit ya Pak Henry ya? Memang tidak mudah saudara. Rekan-rekan kami yang ada di daerah-daerah mau buka gereja yang lain yang merintangi. Enggak boleh, itu sesat katanya. Lu gimana sesat? Alkitab sama, Yesus sama yang disebut. Ya mereka tidak mau. Ya ada hal-hal yang lain. Jemaat yang takut pindah, padahal ya Gembala sudah sampaikan ya dari pagi itu jemaat yang Tuhan seperti serigala bagi sesamanya. Lalu berikutnya terkait itu jalan panggilan. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan, dikatakan seperti anak domba di tengah serigala. Maka jalan panggilan tentu tidak mudah. Ada kesulitan demi kesulitan yang dilewati. Namanya kalau domba masih mending, agak gedean. Ini anak domba dibilang. Seperti anak domba lebih kecil lagi. Yesus berikan perumpamaan itu lebih lemah lagi. Sedangkan domba aja udah bodoh, domba aja sudah nggak terlampau tahu dunia jauh. Ini anaknya lah, seperti anak domba di tengah segala tempat di mana kita ada. Makanya ada banyak penolakan, ada banyak bunuh-bunuh kesombongan manusia, ada banyak hutang belukar, ruwetnya masalah, ruwetnya pergumulan. Ada sungai-sungai yang bisa membuat kita hanyut, sungai kehidupan di sekitar kita. Itu kesulitan jalan panggilan kita. Oleh sebab itu, melayani, menjadi alatnya Tuhan, memberi hidup untuk menjadi muridnya, diibaratkan seperti anak domba yang bodoh, yang lemah, yang rentan. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, memang kita akan capek, habis, lemah, frustasi. Namun sesungguhnya rencana Tuhan adalah ada gembala. Ada gembala yang harus kita sadari. Jadi tujuan Tuhan bukan supaya kita mati, tapi kita sebagai anak gembala bersandar total kepada sang gembala, mendekatkan diri dan berjalan beriringan bersama gembala, maka dia yang akan tuntun kehidupan kita. Berikutnya kita lihat di ayat yang ke-7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah
Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu. Perikop ini mengajar kepada kita, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik dalam kehidupan ini, dalam pelayanan, belajar untuk percaya bahwa Allah lah yang mencukupkan dan melihara kita. Amin. Belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dialah yang akan tuntun kita dalam ketaatan kita. Dia yang melihara, Dia yang mencukupkan kehidupan kita. Dikatakan tinggallah dan nikmati, katanya. Berarti kalau disuruh tinggal dan menikmati, ada penentuan Tuhan. Diperlukan bersahaja, bersyukur, tekun, sabar. Percaya Tuhan tempatkan kita, Dia yang akan pelihara dan cukupkan kita. Dikatakan makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Ada penetapan Tuhan, ada penentuan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di sana, yang akan mengiringi kehidupan kita. Dan Tuhan berfirman, makan dan minum apa yang ada. Belajar untuk mencukupkan diri, belajar untuk mensyukuri diri, belajar untuk memandang kepada Tuhan. Tentu dalam proses ini malam melintang kita sudah banyak. Dengan jalan kita mungkin kita ngalami jatuh bangun, tapi Tuhan mengajar kita supaya memandang kepada Tuhan, mencukupkan diri. Makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Mungkin ada hari-hari hambar dalam hidup kita. Ada hari-hari yang tidak indah dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang, walaupun hambar, walaupun tidak indah, walaupun tidak bersemi, makan dan minumlah. Kita belajar untuk di dalam kesulitan kita bertahan. Diperlukan struggle kita ini. Diperlukan kegigihan kita untuk bertahan dalam segala kesulitan, dengan memandang Tuhan yang sedang tuntun kita sesungguhnya. Mungkin ya, biasanya kalau hamba itu bicara makanannya kok gini aja, lauknya kok gini-gini saja. Bahkan mungkin lauknya sudah agak berubah, tapi rasanya hambar di lidah kita. Itu kalau menu. Tapi kadang ekonomi juga bisa hambar. Kenapa tidak ada perubahan? Kok pas-pasan. Semakin kita melangkah salah, semakin rusak. Hambar ekonomi. Kita jumpai pun wajah-wajah yang hambar juga, senyumnya hilanglah, semangatnya tidak muncullah. Bisa terjadi dalam kehidupan kita menghadapi hambarnya hidup ini. Itu sebabnya harusnya kita menjadi garam di tengah kehambaran itu. Di tengah kesulitan Paulus bisa bersyukur dan bersukacita. Berbahagialah, kata Paulus, walaupun kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Di tengah hambar kita bisa berbagi kasih Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amen. Dikatakan bahwasanya pekerja patut mendapat upahnya. Haleluya. Yang ini kita akan ya, siapa yang bekerja, Tuhan bilang mereka akan mendapatkan upahnya. Dan bersyukur Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan setia dengan janji. Yang bekerja patut mendapat upahnya. Itu sebabnya beri dirimu bekerja bagi Tuhan dengan serius. Saya yakin kalau tak mau serius kayak begini, wah, Tuhan jagain dia. Haleluya. Tuhan pelihara dia. Kesehatannya. Pelihara yang dikerjakan keluarganya. Tuhan yang jagai dan pelihara kehidupan kita. Pekerja patut mendapat upah.
dengan kesungguhan, keseriusan kita. Kami mengajar anak-anak kami, walaupun cuma melakukan bantu, kerjakan dengan sepenuh hati. Walaupun hanya mempersiapkan untuk perjamuan kudus dan lain sebagainya, melayani, fokus, kerjakan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh serius tanpa pamrih. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pekerja patut mendapat upahnya, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita tahu dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan ajar untuk aku taat, ajar untuk setia, untuk serius melakukan pekerjaan. Yakin Tuhan akan memberkati kita. Amen. Upah Tuhan ini seringkali kita salah persepsi, kita pikir upah itu ya duit. Upah ya berkat kelihatan. Kalau dapat sepeda baru, itu upah. Kalau dapat motor, itu upah. Kita membatasi upah, pikiran kita masih daging duniawi. Kesehatan kita yang bagus, kita pikir itu bukan upah. Pertumbuhan semua berkat Tuhan yang lain, bertambah bijak, itu kita pikir bukan upah. Bertambahnya ilmu kita pikir bukan upah. Sementara kalau kita sehat, bertambah ilmu, bertambah bijak, itu menjadi sebuah sarana untuk menampung berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Ini penting untuk kita pahami. Ya, oleh sebab itu Yesus berjanji bahwa pekerja patut mendapat upahnya. Untuk saat sekarang, jangan kita berpikir mana upahnya duluan, tapi kerjakan duluan. Lakukan pekerjaan Tuhan, dan sementara kita melakukan, iman kita memandang kepada Tuhan, percaya kita melekat kepada Tuhan. Nggak usah bilang, pokoknya aku mengerjakan, aku melakukan dengan serius, sungguh, tulus. Nanti itu akan mengiringi dengan sendirinya. Di luar yang kita pikirkan, percayanya harus kuat. Lakukan dengan terus. Berkatnya itu urusan Tuhan. Setia aja. Hal yang terakhir, ayat 9 dan 11 dikatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di sini, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. 11. Juga ada kekuatan yang melekat pada kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang menyampaikan berita kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Makanya Yesus mengajar berdoa, berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ada sebuah berita hadirnya Yesus supaya kerajaan Allah sampai atas kita, menjadi milik bagian kita. Apa itu? Lukas 11 ayat 20 dikatakan di sana, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Waktu setan diusir dari hidup kita, kerajaan Allah yang hadir atas kita. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menebus kita. Setan kutuk sudah ditaklukkan kakinya. Waktu kita imani, percaya kepada Yesus, kerajaan Allah hadir atas kita. Kita hidup dalam lingkup, dalam area kerajaan Allah. Lalu Roma 14 ayat 17 dikatakan di sana, Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di Roh Kudus. Waktu kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, kesibukan kita bukan oriented kepada yang materi. Makanan, minuman, kenapa ini kurang garam sayurnya, bukan di situ lagi.
Tetapi kerajaan Allah bicara kebenaran, bagaimana kita menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera, shalom yang harus hadir atas hidup kita. Kemanapun kita ada, Tuhan shalom ada dalam hidup. Dan bahkan dikatakan, kalau engkau datang ke rumah orang dan mereka terima shalom, mereka berkatnya itu turun atas mereka. Tapi kalau mereka menolak, berkatnya balik kepada kamu. Kita pembawa damai sejahteranya, amin. Bilang ke kiri kanan, engkau agen kerajaan Allah. Yang harus kita membawa kebenaran dalam hidup kita. Saudara, kebenarannya tidak harus kita ungkapkan. Begini firman Tuhan, begini, tidak perlu, saudara. Ya, malah orang alergi nanti. Apa-apa sedikit firman, apa-apa sedikit firman, marah-marah dalam dulu. Saudara, hadirnya firman bukan di Facebook, saudara. Upload kita firman semua, tapi hidup berantakan, nggak boleh, saudara. Kebenaran Allah itu masuk tinggal dalam hidup kita, menerangi orang, saya harus begini, jalan saya harus ke sana, oh yang ini tidak boleh. Itu yang terus berproses dalam kehidupan kita, kebenaran Allah. Lalu shalomnya, damai sejahteranya menaungi kita. Tuhan, aku harus damai, Tuhan. Tapi pergumulan ini banyak sekali. Enggak, engkau hadir atasku dan aku harus damai. Yang terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, yang ketiga ini juga perlu terjadi untuk buat kita sukacita, bukan karena materi, tapi kita yang menentukan kita mau sukacita atau enggak, itu keputusan kita. Maka waktu kerajaan Allah hadir, kita harus belajar, Tuhan, tidak boleh ada yang membuat saya galau, tidak boleh ada yang membuat saya tidak gimana. Sukacitamu harus memerintah atas hidup, bertahta berkuasa atas kehidupan. Amin. Beri senyum kali dulu, saudara. Kadang senyum itu nggak modal, saudara, tapi kadang-kadang pelit sekali. Ada orang yang senyumnya pelit, saudara. Pelit, saudara. Ada orang yang senyumnya susah, saudara. Saya kadang-kadang kantor kami punya tetangga, saudara. Kami udah senyum, Pak. Saudara, dia kayaknya. Saudara, sekali begitu, saudara, dalam hati saya kan, ini orang kita udah duluan, memang kan Tuhan mengajar beri salam duluan kan gitu, saudara. Saya sabar dulu, saudara. Pak, dia nggak ada senyumnya dikit pun, saudara. Mukanya rata dan datar. Hati saya tuh ada manusia begini. Saya nggak putus asa, saya tegur lagi. Sampai akhirnya kalau ketemu dia tegur duluan, Pak. Cuma gitu. Tapi memang agak dipaksakan senyumnya. Udah kemajuan itu, saudara. Ya. Nah, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus berproses atas kehidupan kita, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan kecemasan, mengalahkan semuanya, dan aku harus sukacita karena Yesus hidup atas kehidupan. Lalu yang terakhir, sembuhkan orang sakit, usir setan. Saudara, ini adalah langkah kehidupan kita yang berikutnya. Kebersamaan dengan Tuhan otomatis membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengalami bahagia. Otomatis itu nanti akan terjadi di kehidupan kita. Non judge, Pak Gembala mengatakan, siapa yang mau didoakan kami akan doakan di Tuhan. Siapa yang terikat setan-setan, didoakan Pak Gembala.
Siapa yang ingin sembuh segala macam, aku bahkan doakan. Jadi ada sebuah komitmen untuk menjadi alatnya Tuhan melalui gereja ini, membebaskan orang lain pertama. Kerajaan Allah hadir di kehidupan kita, harus berkuasa dan bertahan. Biarlah firman ini menjadi berkat atas kehidupan kita, penting dalam kehidupan kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit, tapi kita melayani adalah sebuah panggilan kehormatan dan kebenaran. Biarlah kehidupan kita sebagai alatnya Tuhan bisa percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan yang cukupkan kita, dan sebagai pekerjaan Tuhan akan berikan upah atas setiap jerih kita. Dia tidak pernah berhutang. Amin. Yang terakhir, jadi adil kerajaan Allah. Terus kebenarannya termanifestasi atas hidup kita, untuk sukacita Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan damai sejahtera yang memerintah kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita.